Hai, sebelumnya apakah saya boleh tahu nama mbaknya siapa? Boleh. Perkenalkan, nama saya Ime Gladys Kalimbang, bisa dipanggil Ime. Baik, saya panggil Mbak Ime saja ya. Iya, boleh. Baik Mbak Ime, perkenalkan nama saya Siti Marani. Mbak Ime bisa panggil saya Rani ya. Baik, Bu Rani. Mbak Ime, terima kasih sudah datang hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin memastikan kondisi kamu terlebih dahulu ya. Kamu sehat kan hari ini? Iya, saya sehat, Bu Rani. Alhamdulillah. Tapi cuma agak capek. Capeknya masih bisa ditoleransi atau udah cukup mengganggu? Masih bisa sih, Bu. Cuma rasanya tuh terkadang berat. Baik, hari ini sudah sempat makan? Baik, sudah. Tapi nggak terlalu banyak. Tidak apa-apa kalau di tengah sesi kamu merasa lelah, butuh minum, atau ingin berhenti sejenak, kamu boleh menyampaikannya kapan saja. Saya juga ingin memastikan satu hal, kedatangan kamu ke sini atas keinginan kamu sendiri atau ada dorongan dari orang lain? Keinginan sendiri. Apa yang akhirnya membuat kamu memutuskan untuk datang hari ini? Karena saya merasa kalau ini terus dibiarkan, saya jadi merasa makin capek sendiri. Jadi ada titik di mana kamu merasa perlu berhenti sejenak dan mencari ruang untuk diri sendiri. Iya. Sebelum kita lanjut, ada hal penting yang perlu kamu ketahui. Sesi konseling ini terikat dengan kode etik psikologi. Jadi semua yang kamu ceritakan di sini bersifat rahasia dan tidak akan disampaikan ke pihak manapun tanpa persetujuan kamu. Baik, Bu. Kamu bebas bercerita sejauh yang kamu mampu. Tidak ada kewajiban untuk membuka hal-hal yang belum siap kamu ceritakan. Apakah kamu sudah mulai siap bercerita? Iya, Bu Rani. Saya sudah siap bercerita. Baik,
Sebelum kamu mulai bercerita, saya akan memberikan surat persetujuan atau evaluasi atas sesi konseling hari ini sebagai bukti bahwasanya Mbak Ime menyetujui sesi konseling hari ini. Baik, silahkan Mbak Ime bisa isi apa saja yang perlu diisi dalam lembar ini. Baik, boleh pinjam buku ya Bu? Terima kasih. Lalu silakan ditandatangani. Baik, Maulani. Kalau sini apa pakai Iya. nama saya? Baik. Baik, sudah. Terima kasih. Baik, lembar info konsen tersebut sudah saya terima. Sesi konseling hari ini bisa dilanjut. Dimulai dari Mbak Ime untuk bercerita jika sudah mau untuk bercerita.
Sekarang setelah duduk dan mulai bicara, Saya sekarang rasa lebih tenang sih Bu, walaupun rasanya masih agak berat. hmm, berat tapi mulai terasa lebih aman. Iya Bu Rani. Kalau kamu mau, kamu bisa mulai dari mana saja. Apa yang paling ingin kamu keluarkan hari ini? Sebenarnya Bu Rani, saya masih lumayan bingung untuk cerita mulai dari mana. Tapi akhir-akhir ini saya tuh kadang merasa capek banget secara mental. Bukan tiap hari yang kayak nangis atau gimana ya. Cuma kadang energi saya tuh rasanya kayak jadi cepat habis. Dan saya merasa kadang sering banget kewalahan. Kadang kewalahan walaupun sama hal-hal yang kecil. Saya juga kadang sering overthinking soal hubungan saya sama orang dan sama tugas-tugas saya dan lain-lain. Jadi kadang saya merasa udah usaha buat jadi yang terbaik, jadi teman yang baik, jadi pasangan yang baik, atau untuk melakukan komunikasi kepada teman saya yang baik. Tapi tetap saja saya rasanya kayak takut banget untuk nyakitin hati orang, atau rasanya malah bikin orang salah paham sama saya. Jadinya saya tuh kadang nahan cerita. Jadi kayak sungkan gitu loh buat cerita sama orang lain atau teman-teman sendiri, apalagi teman dekat. Cerita semua tuh saya tahan sendiri. Belakangan ini rasanya juga tidak
tidurku kayak berantakan. Mengurangi tidur saya berantakan. Jadi jam-jamnya tuh tidak beraturan. Malah kadang saya tuh kayak gak bisa tidur. Jadi juga bangun rasanya gak fresh, mata sakit, dan kadang malah kepikiran hal-hal yang harusnya tuh jadi masalah kecil, tapi di pikiran saya malah jadi masalah yang besar. Di rumah juga saya tuh rasanya kayak lebih agak sensitif gitu loh Bu Rani. Bukan karena ada konflik besar sih, cuma saya ngerasa kayak gampang banget terpicu sama omongan atau ekspektasi orang rumah kepada saya. Tapi saya tahu maksud mereka semua itu baik, tapi rasanya sama aja kayak semua ucapan mereka itu malah jadi numpuk di pikiran saya. Saya merasa kayak harus jadi terbaik buat mereka. Intinya saya pengen ngerti banget sebenarnya saya tuh lagi kenapa. Saya cuma pengen butuh tempat buat ngomong tanpa harus pura-pura baik lagi atau menjaga perasaan orang lain terus. Jadi rasanya seperti tenaga batin kamu cepat terkuras, bahkan oleh hal-hal yang sebenarnya kecil ya. Iya betul Bu Rani. Saat kamu bilang capek secara mental, itu lebih ke capek mikir, capek ngerasa, atau kedua-duanya? Gimana ya Bu Rani? Sepertinya dua-duanya. Pikiran saya tuh jalan terus, tapi rasanya gak kayak kemana-mana. Seolah-olah pikiran gak pernah benar-benar berhenti, tapi hasilnya malah bikin kamu makin lelah. Iya Bu Rani, betul banget. Saya dengar juga kamu sering nahan cerita
Bisa kamu cerita sedikit tentang itu? Saya sering overthinking sama hubungan saya sama orang sih, Bu. Saya rasanya takut buat nyakitin, takut salah ngomong, atau malah takut salah pahami. Jadi akhirnya saya simpan sendiri semua perasaan saya sama ucapan-ucapan saya. Kedengarannya kamu sangat berhati-hati pada perasaan orang lain, sampai kebutuhan kamu sendiri malah kamu tahan. Iya, saya kadang iya, Bu Rani, saya jadi sering mikir, nanti aku gak apa-apa kok, aku nanti kuat. Tapi rasanya lama-lama capek sendiri. Capek karena terus menahan ya? Iya, Bu Rani. Baik, saya juga dengar kamu tidurnya lagi berantakan. Bagaimana biasanya malam kamu berjalan? Malam saya berjalan, kadang jam tidur saya rasanya gak jelas sih, Bu. Kadang saya tidur awal jam 8, tapi kadang saya tidur jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, atau malah kayak gak tidur sama sekali. Badan saya rasanya capek banget, Bu. Tapi pikiran saya masih terus muter, kepikiran terus. Jadinya pas saya bangun malah telat dan badan saya rasanya kayak gak fresh. Jadi tubuh ingin istirahat, tapi pikiran belum memberi izin. Iya, Bu.
Kedengarannya kamu sudah lama menahan banyak hal sendirian. Saat kamu bilang capek, itu rasanya lebih ke lelah, kosong, atau jenuh. Rasanya campur semua sih, Bu. Kadang rasanya kosong, kadang rasanya malah pengen berhenti aja. Kosong dan ingin berhenti, itu berat sekali. Saya ingin merangkum sebentar. Kamu mengalami kelelahan mental, overthinking dalam relasi, kemudian mengekspresikan diri, gangguan tidur, dan sensitivitas terhadap ekspektasi orang lain. Apakah itu sesuai? Iya, Bu, sesuai.
dari semua itu, menurutmu mana yang paling ingin kamu pahami dengan hari ini? Saya pengen ngerti sih Bu, sebenarnya saya ini kenapa hal kecil aja sekarang rasanya jadi berat banget. Jadi fokus kita hari ini adalah memahami kondisi kamu saat ini, akan langsung memperbaiki semuanya. Apakah ini terdengar membantu? Ya Bu Rani, itu yang mungkin sekarang sedang saya butuhkan. Saya ingin mengajak kamu melihat pola saat kamu capek, apa yang biasanya kamu lakukan. Istirahat atau justru memaksa tetap jalan. Biasanya saya tetap jalan sih Bu, soalnya kalau berhenti rasanya kayak gak enak. Gak enak ke siapa? Gak enak ke orang lain, ke teman, dan ke diri sendiri juga. Jadi ada suara di dalam diri yang bilang, aku harus tetap kuat. Iya. Kalau suara itu tidak kamu turuti, apa yang kamu takutkan terjadi? Saya rasanya jadi kayak takut kalau dibilang lemah atau malah kayak ngecewain. Menarik ya. Di satu sisi kamu capek, tapi di sisi lain kamu menuntut diri untuk tetap tampil baik-baik saja. Iya, saya juga baru sadar sama hal itu.
Saya ingin cek satu hal. Selama ini, apakah ada ruang yang benar-benar aman buat kamu, suci, gak kuat? Nggak ada sih Bu, makanya sekarang saya pengen banget buat cari tempat buat ngomong atau ngeluapin emosi tanpa buat pura-pura lagi. Dan hari ini kamu sudah mencoba itu. Iya. Soal sensitivitas di rumah, kamu bilang maksud mereka baik, tapi rasanya menumpuk. Menurutmu, apa yang sebenarnya menumpuk? Yang sebenarnya saya rasakan menumpuk itu ekspektasi sih Bu. Rasanya tuh saya harus jadi kayak persisten itu buat memenuhi ekspektasi mereka. Dan saat ekspektasi itu datang, apa yang terjadi di dalam diri kamu? Saya merasa sesak. Rasanya kayak gak ada ruang buat diri saya yang capek. Jadi bukan karena kamu tidak sayang, tapi karena kamu sudah kena kehabisan ruang. Iya, iya Bu, itu pas.
Kalau saya boleh menyimpulkan sementara, sepertinya kamu sedang berada di kondisi kelelahan emosional, di mana kamu selalu lama menahan, memahami, dan menyesuaikan diri tanpa cukup ruang untuk memproses diri sendiri. Bagaimana rasanya mendengar itu? Rasanya sedih sih Bu, tapi juga lega. Kayak akhirnya ada kata buat rasanya. Kadang kelelahan itu bukan karena kita lemah, tapi karena kita terlalu lama kuat sendirian. Saya nggak pernah mikir kalau sampai kayak gitu Bu. Itu wajar. Banyak orang yang baru sadar seolah setelah tubuh dan pikirannya mulai progres.
Sebelum kita mengakhiri sesi hari ini, saya ingin mengajak kamu melihat ke depan sebentar. Setelah semua yang kita bahas, apa yang menurut kamu paling mungkin untuk kamu lakukan setelah sesi konseling itu? Konseling ini. Mungkin saya mau mulai lebih jujur sama diri sendiri dulu sih, Bu. Lebih jujur dengan diri sendiri. Saya perlu jelaskan sedikit seperti apa bentuknya. Saya akan langsung jujur dan mengaku kalau saya lagi capek dan gak akan merasa diri untuk saya akan jujur dan mengaku kalau saya lagi capek dan gak akan maksa diri terus-terusan. Itu langkah yang penting kalau kita buat lebih konkret dalam beberapa hari ke depan. Apa satu hal kecil yang ingin kamu coba lakukan berbeda dari biasanya? Saya pengen berhenti maksa diri buat bisa selalu ada buat semua orang. Baik, dari skala kecil dulu. Misalnya, kalau kamu merasa lelah, apa tanda yang biasanya muncul di diri kamu? Rasanya saya jadi kayak gampang marah sama diri sendiri. Kalau tanda itu muncul, apa yang bisa kamu lakukan sebagai bentuk menjaga diri?
Mungkin saya bisa izin buat istirahat tanpa perlu merasa bersalah lagi ke diri saya. Itu sudah termasuk bentuk perencanaan yang realistis. Selain itu, apakah ada satu orang yang kamu rasa cukup aman untuk kamu ajak bicara secara jujur setelah sesi ini? Ada satu penentukan. Bagaimana rencanamu menyampaikan ke dia? Saya nggak akan cerita panjang-panjang sih, Bu. Tapi saya akan cukup bilang ke dia kalau saya lagi capek dan lagi butuh banget buat didengerin. Bagus, kamu sudah mempertimbangkan batasan diri kamu. Kalau ternyata responnya tidak sesuai harapan, apa rencana cadangan yang bisa kamu lakukan agar kamu tetap aman secara emosional? Saya akan berhenti bercerita dan saya akan menarik diri terlebih dahulu. Itu keputusan yang sehat. Jadi kalau saya rangkum rencanamu setelah sesi ini, yang pertama, mengakui rasa capek tanpa menyalahkan diri. Yang kedua, memberi izin pada diri untuk beristirahat. Yang ketiga, berbagi secara terbatas dengan satu orang yang aman. Apakah rangkuman ini sesuai? Iya, Bu Rani, sesuai. Bagaimana perasaanmu sekarang setelah punya gambaran langkah ke depan?
Saya merasa lebih ringan dan rasanya lebih terarah. Itu tanda kamu mulai mengambil kembali atas diri kamu. Itu tanda kamu mulai mengambil kembali kendali atas diri kamu. Baik, sebelum kita akhiri, saya ingin bertanya, apa satu hal penting yang kamu bawa dari sesi hari ini? Yang saya bawa dari sesi hari ini, saya ternyata nggak lebay, dan ternyata saya itu sedang capek karena terlalu lama kuat. Ini pemahaman yang sangat berarti. Baik, untuk hari ini sesi kita cukup sampai di sini. Setelah ini silahkan menuju ke bagian administrasi untuk penyelesaian administrasi sesi. Kalau ke depan kamu merasa perlu, kita bisa lakukan sesi berikutnya. Baik, Bu Rani, terima kasih. Terima